Oke ya, kita coba algoritma yang pertama, namanya adalah FCFS yang akan kita pelajari hari ini. Oke, FCFS, tulisan saya nggak bagus sih. Nah, FCFS itu first come first serve ya, artinya yang pertama datang, yang pertama dikerjakan. Berarti ini berdasarkan waktu kedatangan. Jadi contohnya seperti kita antri gitu ya. Kita antri beli makanan atau kita antri di tempat lain. Misalnya ke dokter, kemudian kita antri ya. Kita ngambil nomor antrian, otomatis yang akan diperiksa pertama itu adalah yang urutan pertama. Nah ini sama. Nanti proses atau program yang akan dieksekusi adalah yang datang pertama kali. Nah contoh soalnya seperti ini. Nanti diketahui ada proses ya, ada proses namanya misalnya ada P1, kemudian ada P2, kemudian ada P3. Ini proses. P itu proses ya, proses 1, proses 2, proses 3. Berarti anggapannya kalau proses itu ya aplikasi lah. Kita buka aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3. Kemudian diketahui ada namanya BT ya. BT itu burst time. Yang tadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap proses itu namanya adalah BT. Sini, ini diketahui. Biasanya di soal. Misalnya di proses 1 itu waktunya membutuhkan 24 second. P2 membutuhkan 3 second, P3 membutuhkan 3 second. Contohnya kalau kita P1 itu buka misalnya Adobe Premiere. Nah, ini kan berat nih, maka butuh waktu 24 milisecond gitu ya. Cuman kalau proses 2 misalnya kita buka Notepad. Nah, Notepad itu kan ringan banget, maka cuma butuh 3 second. Nah, seperti ini. Nah, di FCFS meskipun Photoshop ini berat karena dia adalah non preemptif, artinya proses 1 harus diselesaikan dulu. Meskipun ini berat ya, atau meskipun ini waktunya butuhkan lama, tapi dia harus menyelesaikan proses 1 dulu agar bisa menjalankan proses 2. Begitupun juga proses 2 harus selesai dulu untuk menjalankan proses 3. Nah, urutannya berdasarkan apa? Nanti ada namanya adalah arrival time atau waktu kedatangan, disingkat AT. AT itu waktu kedatangan. Nah, urutannya biasanya P1 ini datang di waktu ke-0. Proses atau ini ya, tahapan proses di sini selalu dimulai dari 0. Kemudian urutannya P1 datang di waktu ke-1, kemudian P2 datang, P3 di waktu kedua. Berarti urutannya. Di waktu ke-0 nanti mulai menjalankan proses 1, di waktu ke-1 mulai menjalankan proses 2, di waktu kedua mulai menjalankan proses 3. Nah, sekarang kita coba ya. Yang pertama harus dibuat apa gitu ya? Yang pertama harus dibuat ada namanya chart ya. Chart itu grafik. Grafik ini harus kita buat lebih dulu. Nanti kita gunakan untuk menghitung TAT ya, turnaround time, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan semua proses, dan juga waiting time atau waktu tunggu. Oke, yang pertama nanti kita buat garis lurus saja gitu ya. Garis lurus ini digunakan untuk grafik, misalnya seperti ini. Oh, ini nggak lurus kan? Ini agak susah nyari garis lurus. Oh, enak kenapa pakai backdrop ini ya? Oke, di sini ya kita akan selalu menggunakan di sini
sini waktu ke 0. Gitu ya. Jadi proses itu selalu dimulai dari waktu ke 0. Meskipun nanti waktu kedatangannya 1 gitu ya. Misalnya 0 nggak ada, ya berarti di 0 ini nggak ada yang diproses. Atau tiba-tiba P1-nya itu 10, P2-nya 20, P3-nya 30. Tapi tetap di sini harus 0 gitu ya. Meskipun nanti di sini langsung 10 kayak itu. Nggak ada yang dijalankan nggak apa-apa. Oke, di waktu ke 0 ini yang datang baru 1 ya. Ada namanya adalah P1. P1 datang ke sini. Ini di waktu ke 0. Kemudian datang lagi nih di waktu ke 1. Ini ya, di waktu ke 1. Ini di waktu ke 1. Ini datang P2. P2 datang gitu ya. Tapi karena kita non preemptif, berarti P1 ini harus diselesaikan dulu. Kita nggak bisa nih, meskipun waktunya ini lebih kecil, burst time-nya lebih kecil, kita langsung menjalankan P2. Maka solusinya apa gitu ya? P2 masuk ke dalam antrian yang akan kita proses tetap P1. Jadi di sini tetap P1 yang akan kita proses gitu ya. Tapi P2 masuk ke dalam antrian. Sini ada antrian P2. P2 nanti akan dijalankan setelah P1 selesai gitu ya. Karena non preemptif dan FCFS. Kemudian di waktu kedua, sini muncul nih waktu kedua, ini muncul tetap P1 lagi. Karena P1 sampai 24 ya, 0 sampai 24. P2 masuk ke antrian, kemudian P3 juga masuk ke antrian. Urutannya berdasarkan apa? Berdasarkan waktu kedatangan. FCFS adalah first come ya, yang pertama datang. Nah, kemudian di sini coba kita selesaikan ya. Di sini ada P1, kita selesaikan di angka 24. 24 dari mana? Dari sini. Ini 24. Jadi P1 ini jalankan prosesnya 0 sampai 24. Nah, di angka 24 P1 sudah habis nih. Karena BT-nya cuma 24, maka kita habiskan di angka 24. Di sini tinggal ada P2 yang akan kita proses dan P3. P3 masuk ke antrian. Oke, kemudian selanjutnya yang akan kita jalankan adalah P2. Ini sebenarnya garis bawah cuma memudahkan saja. Kalau di sini memang tidak terlalu kelihatan, tapi nanti ketika sudah masuk ke SJF itu bolak-balik ya. SJF itu bisa berganti-ganti karena berdasarkan waktu, bukan berdasarkan urutan kedatangan. Maka kita P1 sudah selesai, selanjutnya P2. P2 waktunya yang dibutuhkan adalah 3. 3 ini tidak kita mulai dari 0 lagi, tapi kita hitung berdasarkan proses 1 selesai. Jadi tinggal ditambahkan 24 ditambah 3. Maka P2 dikerjakan sampai angka di sini 27. Ya, ini adalah P2. P1 selesai, P2 selesai, maka yang diproses tinggal P3. Karena antriannya cuma P1, P2, P3. Yang terakhir ya tinggal kita kerjakan aja P3. P3 sampai di angka 30. 27 ditambah 3 gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang bingung? Baik yang di sini maupun yang di rumah, yang online. Ini chartnya seperti ini ya. Jadi nanti dikerjakannya nulis. Kalau pakai Word bisa sih, cuman susah ininya ngaturnya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu ya. Nanti mungkin ada yang ditanyakan sambil jalan. Oke, yang akan kita cari pertama apa gitu ya? Yang akan kita cari pertama, tadi kita sudah bahas ada namanya waiting time. Waiting time itu adalah waktu tunggu. Gitu ya. Jadi proses 1 itu dijalankan itu menunggu berapa lama? Proses 2 untuk sampai dijalankan menunggu berapa lama, dan proses 3 untuk dijalankan menunggu berapa lama gitu ya. Oke, di sini ada namanya WT ya, waiting time. Waktu tunggu ya, waiting time. Oke, kita mulai dulu dari P1 ya. P1. Waktu tunggu itu adalah waktu mulai. Jadi kalau nunggu itu kan mulainya kapan? Dikurangi waktu kedatangan. Contohnya saya datang jam 11. Saya mulai jam 11, maka nggak nunggu gitu ya. Saya datang jam 11, tapi baru diperiksa itu jam 12.
maka saya nunggunya 1 jam. Nah, ini juga sama. Ini mulainya itu jam berapa atau di waktu keberapa dikurangi waktu kedatangan. Jadi kalau P1 itu adalah 0 ya, waktu mulainya 0, waktu kedatangannya 0. Maka P1 waktu tunggunya adalah 0. P2 waktu mulainya adalah 24. Ini mulai. Waktu kedatangannya adalah 1. Jadi tinggal dikurangi aja, 24 dikurangi 1. Maka waktu tunggu P2 adalah 23. Kemudian P3 waktu mulainya adalah 27. Ini ya. Waktu mulai 27 dikurangi waktu kedatangan 2. Jadi tinggal dituliskan di sini 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Nah, ini sangat mengganggu sekali. Kemudian sekarang kita cari rata-rata ya. Rata-ratanya berarti ada namanya ini AWT, average waiting time, tinggal ditambahkan aja. 0 ditambah 23 ditambah 25 dibagi 3. Hasilnya 16. Maka rata-ratanya 16. Jadi P1 itu untuk diproses menunggu 0. P2 untuk diproses menunggu 23. P3 untuk diproses menunggu 25. Nah, rata-rata P1 sampai P3 untuk diproses itu menunggu selama 16 detik atau 16 second gitu ya. Ini enggak susah sih, lebih susah kalkulus. Oke, saya tambahkan satu lagi ya. Satu lagi yang akan kita cari terakhir ada namanya turnaround time ya atau TAT. TAT itu waktu proses. Kalau tadi waktu nunggu, sekarang proses gitu ya. P1 itu proses membutuhkan waktu berapa lama? Ya, P2 proses membutuhkan waktu berapa lama? Proses itu berarti selesainya. Sampai selesai itu P1 membutuhkan waktu berapa lama? Gitu. Kita mulai aja P1 gitu ya. Nah, ini rumusnya kalau tadi adalah waktu kedatangan, kalau sekarang waktu selesai. Jadi P1 itu selesai di angka 24 sini ya. P1 selesai di 24. 24 berarti kita cek selesainya gitu ya. Selesainya di sini 24 dikurangi berapa gitu ya. Dikurangi waktu kedatangan. Kedatangannya 0. Di sini 24. P2 kurang lebih sama sih. Selesainya adalah 27 dikurangi 1. Ya benar ya. Ya benar. 26. P3 30 dikurangi 2. 28. Nah, sekarang rata-rata namanya TAT ya. Turnaround time, average ATAT. Rata-rata gitu ya. Berarti tinggal ditambahkan aja. 24 tambah 26 tambah 28. 28. Hilang. Kemudian dibagi 3. Hasilnya berapa ya? 26. Ya, nanti jawabannya cuma gini aja. Jadi nanti dikasih soal seperti ini. Nanti ada materinya saya upload, ada 2 video juga. Satu video seperti ini, satu video tadi. Nanti diketahui seperti ini ya, P1, P2, P3, kemudian burst time-nya diketahui, AT-nya diketahui. Kemudian teman-teman yang pertama suruh nyari chart-nya, yang kedua suruh nyari waiting time-nya, yang ketiga disuruh nyari TAT-nya.
Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini?